Kan kita investasi akhirat. Oke. Bu, kami dari orang kuda, Bu. Oke, udah. Iya, jadi selama ini sampai 15 tahun banjir di Rutasi dari tadi ini tidak ada solusi, Bu. Oke, udah. Tolong Ibu. Bu Kadis mana? Bu Kadis. Bu Kadis. Ibu, Kenapa? Penyebabnya apa? Ini deras ya, karena air ini dia belok kanan, dia nggak bisa, Ibu. Dari zaman Haji Bur, Ibu, sampai hari tadi, Ibu, kasihan. Menderita, Ibu. Drainasenya tersumbat. Iya. Sampai banyak dari sini, Ibu. Rusak rumah dari kuda, Ibu. Tolong, Ibu. Oh, dari sini ke udah berapa jauh ya? Deket. Nanti kita lewat. Oh. Tapi kalau kering gini nggak kelihatan, drainasenya tersumbat. Oh ya udah, nanti saya suruh koordinasi dengan Pak Risma untuk turun survei. Ya kendalanya apa kalau di Rua secepatnya, kesian kita dari zaman Haji Bur almarhum sampai tadi. Dia nggak keluar di sungai berarti? Iya, itu karena apa bandara itu, Ibu. Perbatasan bandaranya kita korban di situ, Ibu. Karena ada tembok. Iya, betul. Dia belok Oh, kanan. tembok yang pas banjir kemarin masyarakat coba pukul-pukul itu, Iya, bukan? bukan Atau itu lain lagi? Oh, oke. Ibu survei, Pak PU survei, nanti penyebab, solusi, biaya, kasih tahu saya. Oke, siap. Nanti saya cek. Ya, Mas. Yang mana? Iya, tidak tentu kita. Tapi yang akhir itu kita bikin aja, kasihan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa sampai sudah ganti sekian lama, kasihan. Karena mereka rumah tuh bukan rumah jelek kan, jadi kasihan ketika banjir tuh rumah mereka semua tuh banjir, barang-barang rusak. Makanya suruh dia hitung kalau tidak terlalu banyak. Saya mungkin bisa minta kementerian PU juga. Yang penting kan kita investasi akhirat. Okay. Sekarang mau mengunjungi, melihat rumah yang mau mendapatkan bantuan renov RTLH. Ini di Kecamatan Oba. Kecamatan Oba Utara, Bu. Desa, kelurahan? Desa. Oh, Kelurahan Guraping, Dusun Sukma. Ini ada yang orang tua dari sekolah rakyat? Enggak? Kayaknya Enggak. tidak ada. Ih, kalian main di hujan. Oh, ada peternakan. Ini bisa dapat. Halo. 15 kurang lebih. Oh, di sini ada 15 rumah. Tapi Oba total cuma dapat 15 ya? 40. Oh, total Oba 40. Halo. Oh, ini Bapak Dewan. Iya. Rekomendasi dari Bapak Dewan. Halo Oma. Oma umur berapa sekarang? Ini salah sampai rumah. Ini Bu, ini. Ayo sini. Ibu nama siapa? Hasna. Hasna. Saya. Ibu Hasna. Umur 5 tanggal 17 ini 59. suami di mana? Meninggal. Anak berapa? Anak 4. Sampai anak ada 4, tapi yang suami ini tidak ada. Oh, sekarang ada suami baru. Suami baru yang meninggal ini. Oh, suami baru juga sudah ada. Suami lama? Yang anak 4. Masih ada, Kak? Oh, suami lama pisah. Suami baru meninggal. Dengan suami pertama ada anak 4. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya, mama-mama, bapak-bapak, adik-adik. Jadi tujuan kedatangan saya untuk melihat, untuk penyerahan bahan bangunan untuk rumah yang masuk dalam kategori kurang layak huni. Jadi akan direnovasi. Ini dan itu bangun baru. Jadi kalau bangun baru, anggarannya itu 50 juta. Bahan yang dikasih hanya 90%-nya, berarti 45 juta. Dikasih dalam bentuk semen, kayu, cat, paku, besi, seng ya. 10%-nya 5 juta buat upah tukang. Kemudian nanti dicek juga pemilik rumahnya, apakah ibu nanti pemilik rumahnya dicek apakah dia sudah masuk dalam desil 1 sampai 4, supaya kalau kayak gini kan masih punya anak mungkin bisa dapat bantuan PKH gitu ya. Kemudian di tahun ini pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan anggaran APBD-nya untuk merenov 700 rumah, nilainya sekitar 20-an miliar. Untuk Oba dapat 40 ya. Rekomendasinya koordinasi dengan Bapak Dewan. Semua sudah ingat wajahnya? Sudah ingat? Ya. Bapak Dewan baik kan berada? Baik. Oh. Jadi nanti tahun depan kalau kemudian lihat ada rumah-rumah lagi yang perlu renov, ada kamar mandi, dapurnya masih kurang baik, nanti kasih tahu Bapak Dewan untuk dimasukkan di tahun depan. Karena ada 10 kabupaten kota, jadi semuanya harus dibagi secara merata.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada. SMA, SMK so gratis di sini? Gratis. Nah, BPJS bisa pakai? Bisa. Nah. Ada yang mau tanya. Kemarin itu ada BPJS, mereka pergi berobat, tapi setelah itu karena mereka BPJS itu BPJS mandiri, Bu. Jadi disuruh bayar dulu baru dilayani. Apa itu? Dia punya kerja atau tidak? Dia punya pekerjaan tidak? Tidak, Bu. Oke. Jadi biasanya BPJS Mandiri itu pada mereka yang tadinya punya pekerjaan. Kemudian mungkin dia sudah tidak punya pekerjaan, jadi dia sudah nunggak kan. Ketika nunggak memang dia harus bayar. Oleh karena itu solusinya dia harus ubah ke BPJS JKN. Jadi dibayar oleh Pemprov. Nanti saya kasih Kadis Kesehatan ya, koordinasi dengan Kadis Kesehatan bagaimana caranya untuk pindahkan dari BPJS Mandiri ke BPJS yang dibayar oleh pemerintah. Ada lagi? Lampu di depan rumah sakit kalau boleh dinyalakan, Bu. Lampu? Lampu jalan di Oke. depan rumah sakit. Lampu Ibu tanggung jawab bilang PU. Jalan belakang selalu gelap menuju Oke. rumah sakit. Siap, dinyalain. Sekolah rakyat? Oh, sekolah Sekolah rakyat. TK di sini juga itu masih pakai rumah guru. Kenapa? Sekolah TK di sini masih pakai rumah guru. Iya, sekolah TK Pak Wali Kota. Nanti saya sampaikan ya. Karena provinsi cuma SMA, SMK, SLB. Ya. Sekolah rakyat kenapa? Masih ada anak-anak. Sama Ibu, satu Oh. lagi. Boleh Ibu jalan-jalan di pantai sendiri. Oh, di sini kita jalan di pantai. Sekolah rakyat. Jadi tahun depan kan ada sekolah rakyat akan dibangun di Rio Ribati, itu kan dekat saja. Kemudian sekolah Garuda nanti dibangun di Oba. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang pintar, dia masuk di sekolah Garuda yang SMA, ada 1000 anak untuk SMA. Kemudian untuk sekolah rakyat, kalau tahun depan ada anak yang semua SD kelas 1 kah, SMP kelas 1 kah, SMA kelas 1. Kemudian mungkin kondisi ekonominya agak berat untuk membiayai anak sekolah, nanti bisa didaftarkan untuk ikut sekolah rakyat ke Bapak Dewan masing-masing. Ya. Oke, sekarang saya mau lihat rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama lihat rumah. Mari Bu perwakilan. Ini semennya, ya. Ya, nanti siapa tuh yang kerja? Masih sementara berbasis masyarakat. Masyarakat mau baku bantu? Oh, oke. Ini rumah karena papan, makanya dapat bangun baru. Ini juga Tapi sengnya masih bagus loh. Seng yang masih bagus, jangan jadi bahannya bisa dipakai buat yang lain. Nah, anak dari kasih Ya, seng kan masih bagus. Jadi nanti sengnya pakai ulang yang masih bagus supaya bisa pakai yang Dalam lain. bagus tapi di luar semua merah semua Ibu. Oh, sudah ganti satu kali sudah. Ana masih ada yang sekolah kan sekolah dah. Karena ada Ibu. Kamar mandinya di mana? Ada sini Ibu. Darurat semua ini. Ada. Mana? Kamar mandi sini. Mana? Ini. Oh, ini kamar mandi. Oke. Lubangnya mana? Lubang buat Di sebelah. Di sini WC darurat Ibu. Oh, udah lumayan. So ini kamar mandinya perlu dibangun baru karena sudah sudah begitu. Tuh nenek masuk tunjukin kamar mandinya biar foto lalu. Dapurnya ini. Ini apa, Ibu? Iya. Ini apa? Ini tanah sudah sertifikat sendiri ya? Iya. Bangun kalau sudah sertifikat sendiri ya. Kalau enggak jangan. Nanti habis itu ribut lagi tanahnya. Om Ut mana? Oh. Ayo. Rumah mana? Ibu siapa namanya? Apa? Masih tanya. Iya, masih tanah. Jadi persyaratan yang dapat rumah itu masih tanah, atap seng sudah lobang, dinding papan. Sini. Nama siapa? Hasna. Asna. Pak Itua mana? Oh, Pak Itua kerja apa? Nelayan. Punya body kata ada. Itu di Oh, so ada body sendiri. Ada bikin sendiri tapi Oh, bikin sendiri. Bodinya belum selesai. Oh, so sampai mana? Tinggal berapa? mesin. Oh, mesin saja. Oh, kita kasih mesin ya. Ya. 15 PK. 20. 20 PK. Oh, minta 20. Oke, 20 PK. Agak kecil. Oh, 15 PK kecil. Oke, ini berapa GT? Kapal berapa GT? 1,5. Oke. 1,5 kah 3 GT? Hanya 3 ini. Oh, 3 GT. Kapan kapal selesai?
tinggal tunggu. Oh, tinggal tunggu mesin saja. Oke, saya kasih mesin 20 PK. Sebelumnya melaut atau bagaimana? Iya, Sebelum melaut. kapal, melaut pakai orang pun kapal. Saya punya juga. Oh, tapi surusa. 1 bulan bisa bersih dapat berapa? Ya, sesuai dengan rezeki ya, dapat. Kira-kira. Kira-kira. Tiga lah. Hah? 3 juta bersih. Bang saya yang jual DP ikan tuh jadi saya. Mantap. Oh, jadi Ade dapat lagi. Nanti daftar BPJS tenaga kerja ya. Sumpunya belum BPJS tenaga kerja. Belum. Jadi kalau nggak minta-minta, tapi kalau ada apa-apa, ada buat istri tercinta dan anak-anak, ya. Nanti siapa yang bangun rumahnya? Kan cuma kasih bahan. Kakak saya. Kakak ya? Oke, bangun baik, biar dapur bersih ya. Nanti saya kasih kasur. Sekarang ada kasur atau? Belum? Ada tapi kapok yang Oh iya, nanti koordinasi dengan sosial ya, kasih kasur ya, biar badan tersaki. Ada yang mau ditanya? Bahan su antar belum? ini kita antar semua. Oh, oke, su ini jadi sudah bukan survei lagi nih su, tinggal antar saja, sudah masuk semua datanya. Ya, dibangun dan dimanfaatkan baik, pastikan tanah sudah ada sertifikat. Ya, persyaratannya selalu tanahnya sudah ada sertifikat ya. Lebih kurang lebih sekitar 4. Kalau sampai di pekuburan kurang lebih ya 60. Coba Bu Kadis foto aja lalu bahas dengan PU ya bagaimana? Sudah difoto, tinggal serahkan. Kalau swakelola bisa? Tergantung dari besaran anggaran. Nggak, ini kalau masyarakat swakelola sendiri bisa nggak ada Pak Dewan? Kan cuman batu dan semen saja. Pak RW kalau anak buat sini masyarakat sini. Bisa kata Raden dong kalau swakelola. Ya, kalau untuk itu saya belum bisa jawab. Oh ya, coba dicek dulu ya. Cek dulu ya. Karena Swerin sebenarnya bukan wilayah kita provinsi. Oh, siap. Tapi saya cek dulu. Siap. Aman sekali sayang, aman. Ada ibu-ibu perlu modal sini. Semua butuh. Ini rata-rata Mbak jual apa semua? sayur masak. Dan diganti biar rata semua ya. jual bubur Manado katanya. Oke. Nanti kita bikin lomba. Siapa yang menang 3 besar bisa supply buat Pemprov. Oke? Besok kamu Belum, susun dulu. Ini yang Pak Wabub ini yang kalau katanya kalau hujan banjir ya? Ya, ada banjir. Karena Ya, terlalu rendah, titik terendah memang kiri kanan ini. solusinya gimana? Semua solusinya pertama harus normalisasi kali, lebaran, terus tanggul, hingga. Itu 2 kali paling mendasar ya kali. Oh, sungai yang besar itu ya? Betul, karena ini diapit oleh 2 sungai, Kali Inggoy dengan Kali Amasing. Kali Dari Kali Inggoy dengan Kali Amasing. Inggoy and Amasing. Inggoy. Ini pakai dana desa ya? Kalau drainase gini pakai dana desa atau? Yang pribadi, ada yang pribadi, ada yang Oh, kalau jalan gini? Sore Ibu. Sore Ibu. Ini airnya nggak mengalir ya, bikin itu apa nyamuk. hasilnya memang juga super panjang. Dana desa aja. Di sini udah itu aplikasi jaga desa sudah. Kita sudah sebelum peluncuran di sini sudah input kurang lebih sekitar 134. Apa? Yang kita input dari Makasih sayang. Kali Gubernur Presiden Utara Ibu Sri Mulyani Oh sudah bongkar. menyatakan waktu pertama KPH dan kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan. Batanya mana? di belakang. Cuman segitu batanya mana cukup? Hah? Ada berita acara serah terima enggak? Mana dari Perkim? Ada RAB-nya enggak? Lisain nama RAB-nya. Pemilik rumahnya mana? Sini Ibu. Mari. Ini desain rumahnya ibunya udah lihat? Sudah oke? Bapak sini aja. Berapa kali berapa? 6 kali 4,5. Anggarannya di RAB kemarin diminta 2 kamar, cuma dipotong sama kamar mandi, kamar mandi kurang 1. Minimal kan 6 kali 5. Harga di SSH dibaca dia tanggung diskon. Apalagi area di Garo, jadi semua dia
Klot satu kamar sama satu kamar mandi. Ibu ada berapa orang yang tinggal sini? Saya cuma dengan Oh, jadi cuma satu kamar. Tapi kan dia punya suami. Ya berarti harus 2 kamar dong. mesti 2 kamar. Lah bukannya yang di sini saya kemarin kasih 50 dan 25 yang rumah ini? Saya Kan? Saya bilang 20, 50 dan 25 kan? 20 dan 25 Ada videonya, jadi dapat 75. dapat 7. Ini Bapak tidak menyelesaikan masalah, Bapak bikin masalah baru ini. Terus mereka suami istri sudah di ruang tamu? Ya, dapat Harusnya kan kalau seperti ini konsultasi dengan saya, khusus misalnya dengan Halsel. Kalau HPS-nya terlalu mahal, berarti untuk Halsel kita naikkan. Kan tugasnya menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah baru. Mendingan dia tinggal kayu tapi punya kamar lebih daripada tinggal bata kemudian 3 orang 1 kamar. Nanti dulu baru. Pondasinya tetap pakai yang ada. Ini tidak ada pondasi. Hah? Fondasi nih. Jadi? Jadi mulai dari nol. Iya, berarti bongkar ini, bongkar semua, terus bikin tiang baru, bikin cakar ayam baru. Iya. Terus tanah sisa nanti mereka bangun dapur ya. saya. Iya, kemarin kan saya kasih 50 untuk rumah, 25 untuk dapur. Mahal sekali, kan juga nggak cukup. Memang sini semen harga berapa? 75. Bata? Batu 35. Oh, langsung drop di lokasi. Daerah lain bata berapa? 2000. Ada yang biar ada yang 3.000 lebih karena titik akses jauh. Nggak, di kabupaten lain. Kabupaten ada sampai 4.000. Ada Yang murah berapa? yang paling murah itu di Ternate Berapa? sampai 2.000. Halbar? Siapa yang kerja tukangnya? Ya, nanti panggil siapa yang mau tukang. Sudah ada atau belum? Sudah ada. Hah? Sudah ada. Sudah, mereka sudah setuju borong di 5 juta? Atau enggak? Enggak. Tadi sudah di Enggak 5 juta Tadi enggak. sudah dipanggil Ibu. Cuma nanti bilang nanti dong kamari tukangin kamari tadi saya. Berarti ini belum deal? Ya, belum deal. Kalian enggak bantu untuk deal juga? Bantu nanti Sebenarnya sebelum Bapak bagi bahan kan sudah harus dikoordinasi, sudah ada solusinya. Jangan bahan dibagi, rumah dibongkar, terus tukangnya belum deal, terus bagaimana? tadi dari pengakuan ibu keluarganya mau bantu. Kemarin tuh yang diturun cuma diukur tapi tidak dibilang harga tukang, cuma dibilang kena ini 50 atau berapa kali. Tapi kan yang ibu awalnya datang kan bilang 75 nih. Iya, pokoknya biaya tukang itu Iya. 10%-nya. Bersihnya kan 75 nih. Jadi tiba-tiba dia datang bilangnya 50. Makanya saya juga bingung. Ya udah sekarang dia kembali ke 75, biaya tukangnya 10%, 7,5, duduk dengan tukang, gambarnya, bahas semua deal, tanda tangan kontrak di atas meterai sudah oke, baru bongkar. Itu SOP berlaku untuk semua rumah. Jangan kalian bongkar, tukang nggak ada, dia dari punya rumah walaupun cuma kayu, akhirnya dia nggak punya rumah, kalian mangkrakin. Kerja tuntas, bukan cuma foto lalu kirim ke saya. Mereka semua ada signal, bisa lapor ke saya. Ya udah. Jadi ini bagaimana? Kita tambah ibu. Tungguin sampai selesai ya, baru lapor ke saya. Kita redesign lagi. Ibu, ini kan bingung nih panggil tukang yang mana nih? Ya, kalian putuskan aja mau yang mana. Maksudnya, tapi kan dengan harga yang tidak ini nih, tidak cocok, makanya tukang-tukang juga tidak mau karena ongkosnya 50 begitu. Sekarang kan baru-baru kan dia sendiri bilang 50 juta itu kan semuanya ditanggung semuanya uangnya. Enggak, di sini saya sudah bilang 50 juta tuh bahan 45, upah 5 juta. Saya sudah bilang ada buktinya, ada videonya, ada semuanya. Semuanya semen. Cuma di luar ini apa timbunan juga tidak ada itu kan nanti keluarganya. Iya begitu. Dia sendiri bilang ini. Kerja semua hitam di atas putih. Sebelum bongkar orang punya rumah, hitam di atas putih. Ibunya harus setuju bahannya dikasih segini, upahnya segini, yang sudah ada juga kontrak dengan upahnya, ibunya setuju, semua hitam di atas putih pakai materai, tanda tangan, baru bahan bisa ditaruh, baru rumah boleh dibongkar. Ya. Kawal. Sekarang ibu tinggal di mana sementara? Sementara di keluarga sini. Oh, cukup. Saya
Lalu yang kemarin dapat uang sudah dapat jual nasi kuning belum? Dia itu. Sudah Ibu. Sudah? Oh, selaku. Berapa tuh hari bisa jual berapa? Hari dapat 200. Oh, satu hari. Oh. Snack lain lagi. Oh, modal itu dipakai putar, bukan dipakai beli handphone baru. Jangan habis itu tambah Ibu ini paling. omset itu modal pakai putar, jangan pakai beli barang lalu minta modal lagi kita nggak kasih. Ya, berarti kita datang sini seberapa lama ya? 3 minggu ya? 2 minggu ya? Berarti sudah beberapa? Duduk dulu berkali Ibu. 15 juta sudah apa belum? Belum. 10 juta? Hei, katanya satu hari 800. Kan bentar lagi. Iya, nah, maksudnya omset. Saya Ibu. Nanti saya sosialisasi ada nomor pengaduan ya. Saya. Jadi Saya. selesai baru boleh pulang ya. Jangan bongkar orang rumah terus orang nggak bisa tinggal. Oke, pamit. Dadah. Dadah, Dek. Halo Ibu, sore. Sore Ibu, oh ini. Orang Jawa ya? Orang di sini sudah. Oh, orang sini. Kepala Des. Ada berapa rumah RTLH di desa ini? Desa apa ini? Mendawang. Oh, tinggal 2 saja? Tinggal 2 saja? Nggak, maksudnya bukan penerima. Total rumah yang tidak layak huni di desa ini ada berapa? Yang rumah masih atap seng bocor-bocor atau atap daun? Kalau atap daun sih sudah nggak ada ya. Kalau rumah kayu? Sebenarnya rumah kayu begini lebih bagus daripada rumah kayak gitu ya. Kan baik-baik saja kan rumahnya kan? Atau mau dibongkar pasang bata? Tetap harus dibongkar sih. Mau bata? Mau bata. Tapi kalau bata jadi lebih kecil bagaimana? Ntar masalahnya. Ntar masalah. Oh. Nanti kalaupun ada mau kasih besar nanti kita orang usahakan bagaimana. Oh, yang penting maunya bata. Tanah milik sendiri. Sertifikat sudah milik. Belum, cuman surat jual belinya ada. Oh, berarti ikutin di PTSL. Ya, lewat siapa ya? Urus kalian ya. Urus sertifikat gratis. Misalnya. Kan sudah gratis apa namanya? PBG sama PBHTB. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah kasih gratis, jadi nggak usah bayar pajaknya. Oh, ini Pak Wakil. Gimana ini Bapak? Dia terpukul oleh Ibu Buka. Emang kenapa kalau kayu gini harus ganti setiap tahun ya? Ya, karena cepat lapuknya juga. Berapa tahun? Lapuknya berapa tahun? Ini yang depan ini kan sudah baru sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Tapi yang ini sudah lebih 10 tahun. Berarti oke dong ya? Tapi sudah banyak. Oh, tetap mau bata? Sudah diganti-ganti. Tetap mau bata? Oh, ini gudang? Ini bocor enggak? Enggak. Nah, karena ini baru diganti, yang sebelahnya sudah agak bocor-bocor. Ini. Halo, tapi rumahnya rapi. Iya. Mereka dapat apa ini? Dapur aja atau? Dapur aja atau apa? Perkim? Kalau emang dasarnya orangnya rapi, biar ini tetap rapi. Rumah, enggak. Bangun baru. Tapi uangnya dipakai buat bangun baru di belakangnya saja. Coba diskusi sama Om. Ibu, bolehkah Ibu rumah dia Pak, saya punya rumah? ini kan anggarannya kan cuma 50 juta. 50 juta itu kan bahan 45 juta, upah 5 juta. Dengan bahan hasilnya kan agak mahal. Kalau Bapak bangun baru, rumahnya jadi agak kecil, paling cuma bisa 30 meter persegi. Ini rumah Bapak nih saya lihat kayaknya 60 meter persegi ya. Ini berapa tanah berapa kali berapa ini? Tanah 8,5 kali 13.
Nah, itu 80. Rumah ini kayaknya ada kali 48 60 ada ini. Mungkin setengah dari bagian Iya. kita pertahankan. Nanti bagian Iya, depan ini dipertahankan, jangan dibongkar. Kan yang mulai lapuk kan sini. Jadi uang 50 itu bangun baru dari tengah sini ke belakang. begitu. Biar dapat Kalau biar dapat besar, kan depan baik-baik saja tuh. Karena kalau Bapak bongkar semua nanti dapatnya kecil. Tapi kalau bongkar di depan bisa juga, Bu. Kan kalau cuma volume sekian itu mungkin bisa itu, Bu. Kalau Bukan, masalahnya uangnya cuma 50 juta. enggak, biar bongkarin di depan saja, di belakang biar bertahan dulu nanti. Oh, enggak apa-apa. Yang penting belakang kelihatan bata. Ya. Ya, sudah terserah Bapak maunya gimana. Ya. Menyesuaikan Bapaknya mau yang mana. Saja, ya. Tanda tangan dulu ya sebelum dibongkar. Tadi saya sudah bicara sama Pak Kadis. Bikin surat hitam di atas putih. Bapak setuju dengan layout yang diusulkan. Minimal harus 2 kamar. Sekarang berapa kamar? Yang mana? Sekarang Bapak punya rumah ini berapa kamar? Yang ada itu memang kita upayakan ada 4 kamar karena anak-anak banyak. Jadi, tapi kalau kita mau bikin, insya Allah itu 3 saja. Intinya bikin layout, bahas dulu sama Bapak layoutnya gimana. Bapak tanda tangan dulu, setuju nggak layout dan luasannya seperti itu. Kemudian Bapak setuju upah tukangnya segitu. Udah gitu tukang yang mengerjakan tanda tangan, dia setuju upahnya segitu. Setelah semua tanda tangan di atas meterai, di atas hitam putih, bikin papan proyek, tempel tuh semua, dilaminating dulu, baru ditempel. Jadi semuanya tahu bahwa sebelum dibongkar, Bapak sudah setuju luasan dan layoutnya demikian, upah tukangnya sedemikian, bahan yang dikasih semen berapa, pasir berapa, bata berapa, seng berapa, dia punya besi berapa, Bapak sudah setuju, baru boleh dibongkar. Mengerti? Kalau enggak, setelah itu nanti kamu tanggung jawab semua rumah kalau tidak selesai. Oke? Ya. Bapak kerja apa? Ya, cuma sementara ini ada penambang pasir di pantai. Oh, penambang pasir tuh maksudnya Kumpul pasir. Bapak kumpul dari mana? Kumpul di kali, baru kita jual. 1 bulan bisa berapa? Tidak menentu juga, bukan tidak setiap hari pasirnya laku. Oh, Ibu bisa masak enggak? Ibu ini palingan kalau hanya karena jaga cucu ini biasanya itu cuma jualan roti saja. Mau jualan? Kue. Saya kasih modal jualan. Terima kasih banyak. Bisa jualan? Bisa. Iya. Bilang Bu Kadis, bilang Bu P3A ya, modal buat masak. 1 bulan bisa dapat berapa kira-kira? Selamat datang. Kira-kira 1 bulan dapat berapa? Bisa 1,5 juta sampai ada lebih sampai 2 juta. Bersih ya, subuang ya. Anak berapa? Anak sementara ini tinggal 4. Tapi Sementara? 4, yang ada yang 4. Oh. Tapi satunya sudah kawin, tapi masih tinggal di sini. Kerja kah bergantung? Ya, 2 orang itu sudah honor-honor di. Oh, jadi 2 suka kerja. 2 lagi ngapain? Satu masih kuliah, satu masih nganggur. Oke, ya, pamit Pak. Ibu yang punya rumah? Izin lihat ya Bu. Nggak ada kasur ya? Oh, nanti saya bilang dari Dintos kasih kasur ya. Iya, Pak Kadis kasih kasur yang merah itu. Ini masak ya? Jual kayu bakar kah masak? Sini rata-rata masyarakat tuh masaknya pakai kayu bakar. Ada kompor, tapi kenyataannya sudah tidak dapat sebagian ya. Ini bangun baru aja ya Bu Kadis ya? Kamar mandi di mana? Hah? Oh, tidak ada kamar mandi? Kamar mandi umum. Ibu tinggal di rumah ini sudah berapa tahun? Masih tahun 2000. Berarti sudah 25 tahun di rumah ini. Kalau hujan basah? Enggak. Hujan basah nggak? Basah. Air masuk sini? Iya, hujan. Tiba-tiba ke kolam semua. Berapa tinggi? Nah, pokoknya ini mesti ke bawah. Selama 25 tahun tidak ada kamar mandi. Kalau lihat Ibu kamar mandi di mana? Ini WC umum ya? Siapa yang punya rumah? Ada orang itu enggak? Oh, kasih juga dia mungkin apa gitu dilihat ya? Mungkin dapur sehat yang rumah ini bangun baru. Sama sana cek kalau dapur sehatnya kasih sekalian. Ya. Jadi nanti dibangun baru, saya kasih keramik, lantainya pasang keramik, ya, dibikin fondasi. Jadi kalau hujan tidak banjir lagi. Saya kasih kompor, ya. Mama siapa? Oktovina, ya, ini Mama. Sama-sama. Iya, sama-sama. Nanti dapat, Mama ada jual nggak? Kasih modal usaha juga. Oh, dapur sehat. Ini Ibu yang rumah yang mana? Yang sebelah situ. Oh. Nanti bantuannya itu berubah bahan. Jadi bahan dikasih, uangnya dikasih tunai, uang upah, tapi bahan sudah dikasih buat renov dapur. Tapi habis renov dapur, dapurnya dipakai. Jangan Ibu keluar lagi di luar buat bikin dapur lain. Ya, dapurnya itu yang dipakai. Ya.
Rumah juga, ini kan bangun baru, jadi nanti bikin fondasi, dikasih bahan, dikasih upah tukang, ya. Kemarin kan kita udah survei, ini sekarang kita launching untuk penyerahan bantuan bahan bangunan di RTLH. Selamat siang. Ini kick off-nya dari sini biar cepat mulai. Ini di bulan Februari. Tahun 2025 tuh kita mulai di Agustus. Tahun 2006 kita mulai di Februari biar cepat selesai. Dan karena jumlahnya juga hampir 2 kali lipat. Halo, halo. Perhatian, Gubernur Maluku Utara Ya, hai. tempat acara. Oh, kita matching, Pak. Halo. Saya Arga, Bu. Iya, Budi. Halo, Pak Ali. Ya, kita matching. Terima kasih, mohon maaf karena ini hari Sabtu, karena kita sebentar lagi sudah mau ada libur cukup panjang dan akan segera memasuki bulan puasa. Jadi kita secara simbolis untuk melaunching program penanganan rumah tidak layak huni hari ini tanggal 14 Februari. Hari ini juga hari kasih sayang ya, hari Valentine. Happy Valentine buat semua yang merayakan. Yang masih jomblo, rayakanlah dengan diri sendiri, dengan mengasihi diri masing-masing. Yang punya pasangan, jangan lupa untuk mengucapkan selamat hari kasih sayang kepada pasangan masing-masing. Dan karena ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang, ini adalah bentuk kami Pemprov Maluku Utara mewujudkan kasih sayang kami kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini penerima manfaat Ibu Rani. Ibu ya, oh cantik sekali Ibu hari ini. Sini Ibu. Iya, Ibu Rani adalah, ini nanti akan menjadi nomor 1 RTLH 2026. Kita bisa kasih nomor. Tahun ini ada sekitar 1.200 rumah yang akan direnovasi RTLH. Hari ini Ibu cantik banget. Warnanya pink sesuai dengan hari Valentine. Jadi ini adalah rumah pertama yang akan dibongkar, kemudian akan dibangun baru, tipe 36, dapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, luar. Nanti kita ada print juga ya. Ya, belajar dari pengalaman 2025, banyak hal-hal teknis di lapangan yang kita menjadi catatan untuk kita perbaiki. Salah satunya adalah kita tahun lalu tuh kita tidak mencetak rumah jadinya seperti apa. Jadi di tahun ini ada cetakannya. Kita akan mencetak rumah jadinya seperti apa sehingga ibu sendiri juga bisa mengontrol nanti itu jadinya seperti apa. Jadi standarnya adalah tampak depan harus diplester dan dicat. Di dalam diplester, tapi anggarannya tidak cukup untuk dicat. Kemudian atap dan lain-lain standar rumah lah seperti biasanya ya. Dan lantainya tidak di keramik karena bangun baru anggarannya hanya 60 juta. Dalam 60 juta itu dibuka 10-15% sesuai dengan kesepakatan untuk biaya tukang. Itu akan dikasih tunai. Kemudian uang sisanya sekitar 45 juta akan dikasih dalam bentuk material seperti ini. Ada batu bata, ada semen, dan lain-lain yang dibutuhkan. Ketika ibu menerima bahan material, pastikan ibu menghitung, ya. Pengalaman kami di tahun kemarin, pada saat penyerahan yang menerima tidak menghitung, kemudian di akhir saling menyalahkan karena ternyata bahan tidak cukup, atau bahannya ada yang hilang, atau keambil, entahlah. Jadi karena ini adalah bantuan kepada ibu, ketika ibu menerima, harapan saya, ibu juga ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semen, jika dalam berita acara semen yang dikasih 100, dihitung semennya itu memang 100. Biasanya materialnya akan di dropping bertahap 2 kali, tahap pertama dan tahap kedua. Alasannya karena memang biar nggak numpuk di mengganggu ruang kerja, dan kadang semennya itu bisa keras. Jadi ibu perlu untuk ibu ngecek. Ibu tidak boleh tanda tangan tanpa ibu menghitung. Dan di akhirnya ibu tidak boleh menyalahkan petugas ketika ibu tidak menghitung, ibu tanda tangan, kemudian tidak cukup, tidak jadi, terus ibu salahkan pengawas. Tidak boleh juga seperti itu ya. Jadi ibu bertanggung jawab untuk menghitung sebelum tanda tangan yang diterima sesuai dengan berita acara bahan materialnya. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi untuk mengontrol dengan quality control untuk memastikan bahwa luar dalam diplester, luar dicat, kemudian atap kita menggunakan, bilangnya apa ya, karena arahan dari Pak Presiden tidak menggunakan seng, tapi kita juga belum bisa menggunakan genteng. Jadi untuk sementara kita menggunakan PVC dengan warna yang kita pilih warna biru. Iya, warna yang kita pilih biru karena sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk selanjutnya semua rumah kalau bisa warnanya seragam. Yang warna yang kita pilih adalah warna biru. Nah, ini adalah bentuk rumahnya, sudah kita desain kurang lebih hampir sama seperti ini. Nanti akan di SOP-nya akan di print bagus dan ditaruh di setiap rumah yang akan renov. Jadi ibu bisa lihat nanti kalau rumahnya udah jadi, pada saat serah terima sebelum ibu tanda tangan pastikan bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya tidak seperti ini, ibu jangan tanda tangan. Karena tidak mungkin saya bisa mengontrol semuanya. Jadi kontrolnya tuh harus dari penerima bantuan masing-masing. Ya. Iya. Oke? Bentuk kamarnya. Terus bentuk kamarnya seperti ini. Dan kita tidak plester 100%, kita plesternya 3/4.
karena RAB-nya setelah dihitung-hitung cukupnya cuma segitu. Dapur. Nah, ini bentuknya untuk dapur seperti ini, termasuk dengan tataan mejanya ya? Iya. Ya. Jadi sudah dicor tataan meja dan wastafel seperti ini. Ya. Kamar mandi. Ya. Kamar mandi seperti ini. Kamar mandi sudah termasuk keramik dengan setengah. Jadi standarnya seperti ini, sehingga di kemudian hari tidak saling menyalahkan antara penerima, pengawas, saya, dan Ibu Kadis. Jadi kita tetapkan standar yang disepakati bersama secara transparan, dan nanti ke depan para inspektur ketika mengaudit pun bisa lebih gampang dan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada kurang lebih 1.500 rumah datanya sudah masuk, dan saat ini Dinas Perkim sedang melakukan verifikasi di 10 kabupaten kota di tahun 2026 ini. Kita ada 1.200 rumah yang dibagi proporsional di 10 kabupaten kota, dan saat ini sedang diverifikasi kembali di lapangan. Bagi yang melaksanakan ibadah puasa, pembangunan rumahnya baru akan dimulai di awal April. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah puasa, pembangunannya sudah bisa dimulai bertahap di Februari dan Maret ini. Bagi yang bongkar baru seperti ini, kita akan membantu biaya ibu untuk kontrakan di Ternate kan. Rumah saudara kecil-kecil juga ya, jadi harus kontrak ya. Kita bantu untuk ibu bisa pindah sambil rumahnya dibongkar. Nah, bantuannya itu untuk bongkar 60 juta, untuk renov 35 juta, dan untuk dapur 25 juta. Ya. Jadi ada 3 macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika ada tetangga, teman yang masih memiliki rumah dengan kondisi seperti ini, bisa isi link nanti di bawah ini untuk kita mengupdate. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Wali Kota, penting untuk kita berkolaborasi. Jadi dengan menggunakan APBD dari Pemprov Maluku Utara, memang program kita sampai nanti tahun 2029 adalah renov RTLH. Izin Pak Wali, ada beberapa catatan setiap kali saya turun di kelurahan. Mungkin kemarin tuh ada beberapa tentang drainase. Dan dalam pemerintahan kan memang ada yang tupoksinya dari kota dan kabupaten, ada tupoksinya dari provinsi. Untuk saat ini kita provinsi anggarannya baru difokuskan kepada renov rumah tidak layak huni. Jadi nanti ada beberapa catatan dari kami pun akan kami sampaikan ke Pemkot terkait kebutuhan drainase. Kemarin ada yang sampaikan di sini terkait air ya, PDAM ya, ada PDAM di sini? Nggak ada ya? Iya. Ada PDAM? Oh ya. Oh ya, nanti sampaikan langsung ke Pak Wali. Jadi Pak Wali kemarin ada yang menyampaikan kayaknya ada pipa PDAM, ada sesuatu yang bocor, kemudian dia bergenang di sini sekian lama sehingga pekerjaan talut atau pekerjaan mereka secara swaklola tidak bisa mereka kerjakan karena katanya basah terus. Tapi teknisnya nanti silahkan dengan Pak Wali. Jadi dengan kita berkolaborasi anggaran, harapannya kayak contoh di Maliaro ini kan rumah yang kurang lain cuma 1, jadi dengan ini diperbaiki, ini akan selesai. Kemarin kita ke Tubo juga cuma sisa 4 ya, 4 pun kita tahun ini selesaikan. Kemudian Kalimantan Puncak sisa 4 juga, kita selesaikan tahun ini juga. Yang masih jadi PR itu di Tubo ada 28. Ya, mungkin akan kita lakukan secara bertahap. Nanti ibu mau usaha apa, habis itu ibu usulkan, karena ini anaknya sekolah rakyat. Jadi program dari Pak Presiden adalah ketika anaknya sekolah di sekolah rakyat, rumahnya direnovasi, kemudian dari Balai Sentra Bahagia bisa memberikan bantuan kasur, lemari, modal usaha, ya, dan kemudian dari Dinas P3A pun bisa memberikan modal usaha. Dari Sentra Bahagia bisa bantu bangunkan warung di sini kalau misalnya berkenan, atau kalau masak-masak kasih alat masak kalau emang ibu mau jualan masak. Ini mungkin diratain kali ya, kalau enggak nanti airnya genangan di sini. Terus pastikan ada lubang saluran pembuangan air untuk turun ke sungai. Ini tukangnya adalah saudara dari ibu ya. Hitungan tukangnya udah sepakat belum? Salaman dulu, soalnya kadang sepakat habis itu enggak sepakat. Saksi sepakat. Ibu, bapak udah tahu berapa biaya tukangnya? Sudah. Setuju? Ikhlas? Saudara? Salaman? Tapi tetap bikin hitam di atas putih aja ya. Bapak juga, karena kan mungkin kadang-kadang ibu nggak paham material apa yang ada di list, jadi bapak yang bantu kontrol di berita acara dan yang terima pastikan sama. Kalau nggak rumahnya nggak bisa jadi. Karena untuk bangun baru budget 60 juta itu kan sangat minimalis. Tapi karena yang mau dibantu banyak dan anggaran kita pas-pasan ya bisanya cuma segitu. Tahun lalu kita 50 juta. Banyak kendala di lapangan, akhirnya kita naikin ke 60 juta. Supaya dia bisa tuntas rapi tipe 36. Ini buat SOP juga sosialisasi bahwa pertama pastikan bahwa penerima bantuan ini bertanda tangan bahwa rumahnya setuju untuk dibongkar dan dibangun kembali. Pasti tekan ada tanda tangan di kedua belah pihak, ada video, ada foto, dan ada materai.
Kemudian kesepakatan dengan tukang, pastikan juga ada hitam di atas putih, bikin berita acaranya juga pakai materai, kesepakatan dengan angka ditulis semua sehingga di tengah-tengah tidak berantem. Kemudian berita acara material pun setiap kali diserahkan, tanda tangan pun diperiksa karena nanti Perkim pun diperiksa sama inspektorat dan inspektorat pun diperiksa oleh BPK. Jadi kita pastikan rapi karena tahun lalu 700, tahun ini 1200, artinya semakin banyak. Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini kita launching di Februari supaya cepat selesai. Karena nanti bulan Oktober, November, Desember sudah hujan-hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian Pak, ini dia beli tanahnya dari rumah sebelah, minta bantu dipecah ya, supaya bisa punya sertifikat sendiri. Kemudian kemarin yang 700 rumah, pastikan semua sudah punya sertifikatnya. Kalau yang belum punya, minta tolong dari Kanwil BPN, dan yang 1200 rumah ini pun nanti kita minta tolong ya Pak. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sekali lagi karena ini hari Sabtu, semoga bisa berakhir pekan dengan baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai saksi boleh kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Kita telah saksikan bersama pembongkaran secara simbolis oleh olahraga sore. Kota Ternate. Dilanjutkan dengan penyerahan nomor rumah dari Gubernur Maluku Utara kepada pemilik rumah atas nama Ibu Rani Brongkos, pemilik rumah warga Kelurahan Maliaro, Kota Ternate. 3, 2, 1. Sudah dapat tempat pindah? Dengan demikian, Sudah. Jadi pindah mulai hari ini. Besok pindah. Rangkaian acara launching program penanganan RTLH ini, kita berharap bersama semoga setelah pembongkaran ini proses pembangunan. Berarti 2 kamar atau 2 kamar ya? 10 pindah. Ini kapan balik sekolah rakyat? Ada hari Senin libur untuk puasa. Oh, habis itu baru masuk. Sini. Ini juga anaknya. Ini anaknya, ini cucunya. Toh? Iya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, foto bersama selesai. Terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Bapak Wali Kota Ternate, Pak Sekda, Topiku mana? Ketua Tim Penggerak PKK, dan juga Kanwil BPN atau yang mewakili, dan Bapak Ibu. Chelsea cantik. Maka selesailah sudah seluruh acara. Iya, sesudahnya PKK datang antar barang. Bu Ivo. Ibu Ivo, mari Ivo. Ayo Bu Ivo aja ikut. Biar difotoin. Mari Bu Ivo. 3, 2. Ayo, ibu-ibu. 1. Sini. Happy Valentine. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Wali, makasih Pak Sekda, makasih. PLN minta koordinasi sama SDM. Ya, makasih Pak. Koordinasi untuk yang tadi. Iya. Tadi siapa lagi namanya? Fai. Oke, buka di sini. Oke. Jadi Ibu, kita tadi saya sudah meeting sama operator data. Jadi kita lagi bikin SOP yang baru, pakai aplikasi, supaya ke depan mulai dari apa yang direncanakan, apa yang dieksekusi, mulai dari bahan material, quality control, plaster, cat, pintu, atap, semuanya bisa dikontrol pakai aplikasi. Jadi di lapangan tuh perspektif kita semua sama. Saya punya perspektif, Ibu Kadis, pengawasi lapangan, semuanya sama, jadi kita tidak saling menyalahkan. Tadi saya sudah minta ke ID-nya Ibu, kalau bisa sebelum kita mulai ada pembekalan untuk tenaga pendamping. Hari ini bikin SOP yang disepakati dulu, yang disepakati kemudian dieksekusi. Selama ini kan ternyata di lapangan bikin laporan, di kantor bikin laporan, tapi dalam bentuk PDF, tidak isi di aplikasi. Harusnya di lapangan dia langsung isi di aplikasi, aplikasi itu langsung menjadi laporan, tidak ada lagi orang tengah, dan akan dikontrol pakai sistem yang tidak memenuhi persyaratan, langsung di-reject by system. Jadi dia pun tidak bisa serah terima kalau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ya. Sedikit dengan tadi yang untuk Kota Ternate kuotanya tadi kembali menaikkan. Pokoknya 1.200 proporsional 10 kabupaten kota. Untuk harapan kepada penerima nanti tahun ini. Penerima semoga dimanfaatkan dengan baik dan pembangunannya tuntas, bagus, baik, bisa dipakai, bermanfaat. Nama saya Rani Brongkos, saya penerima bantuan RTLH. Saya berterima kasih kepada Ibu Gubernur Maluku Utara sudah membantu saya untuk membangun rumah saya yang tidak layak kami huni ini. Terima kasih sekali lagi kami keluarga besar dan anak-anak saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Maluku Utara. Kita mau menuju ke
Hal tim perjalanan 3 jam dari Sulfifi ke Subaim. Kita akan nginap ke Subaim. Kemudian besok paginya akan mengunjungi sawah-sawah yang ada di Subaim, persiapan untuk menjadi lumbung padi Maluku Utara. Oh, harga berapa? Sekarang harga berapa? Sekarang ya bos udah 18 ya bos. Sekarang harga kopra di bos 18 ya. 18. Kopra ke kelapa? Kelapa buah sementara 27. Oh, kelapa buah 27. Ini rumahnya. Iya. Ibu siapa? Nama? Esther. Esther. Iya. Tinggalin siapa di sini? Tapi anak satu laki-laki. Suami? Tarada, dia terkali. Ibu bu suami di mana? Tarada, somati. Oh, oke. Mari ibu bawa masuk lihat rumah. Ibu mau jual ini? Iya. Berapa? Hah? Kalau jual ini apa? 25. Oh, bisa 1 lidi. 25. 1 bulan bisa dapat berapa? 1 bulan bisa dapat doi berapa jual itu? Lah kamari langsung habis, kamari langsung habis. Oh, ibu tak ada hitung? Iya. Bisa buat makan, cukup buat makan? Iya. Makan? Iya. Nah, Iya. bangun baru. Ya? Iya. Biar lantai tara pasir begini. Iya. Kamar mandi, dapur biar air keluar dari keran. Mau? Iya. Iya? Hah? Iya. Tanah siapa yang punya? Ibu punya kah orang punya? Tak punya. Punya, sudah ada sertifikat. Sudah ada sertifikat belum tanahnya? Sudah ada surat-surat. Surat, ada surat yang warna hijau itu kata Rada? Ada. Ada? Oh iya, ibu yang punya, nenek yang punya. Oke. Kamar mandi di mana? Tarada. Lah kalau ibu mau ke toilet bagaimana? Tapi anak di situ satu perempuan di situ. Oh, menumpang. Iya. Jadi nanti bahannya dikirim, kemudian upahnya dikasih ke ibu. Nanti kepala desa bantu untuk yang muda-muda bantu bangun rumahnya ya. Jadi bikin ya, tapi ini sudah ada fondasinya, Paling dapur aja perlu dibagusin sama atap yang bocor-bocor ya. Kalau hujan bocor kan Rada? Bocor. Iya, atapnya diganti supaya hujan tara bocor. Lalu fondasi dapur ditinggin ya. Ini buat ibu. Iya. Oke, sehat ya ibu ya. Ibu mau jual apa? Ini saya rasa sapu ini. Oh, sapu lidi. Sapu lidi. Tambah kasih itu dapat modal kerja sekalian. Nanti dikasih modal kerja. Ya? Iya. Oke, nenek, dadah. Berapa saja dorong am terima ya? Berapa banyak terima? Lebih baik, dong lebih senang kerja ini tuh daripada kopra kan? Kalau dorang sih ada jalan yang tidak bisa dijangkau alat Kelapa, transportasi. oh dong bikin kopra di dalam. Iya. Tapi kalau secara hitungan untung jual kelapa, buah kah untung bikin kopra? Masih untung di kopra ibu sih. Oh. Cuma buah ini lebih cepat. Oh, tetap untung kopra. Kopra berapa 1 kilo? Sementara di 17,5 sampai 17, 18, 17 kan 1 kilo 6 buah bukan? 6 buah, iya. Tapi kan kopra sekarang di kelapa di sini cuma 4 sampai 5 butir 1 kilo ibu. Oh. Besar. Oma nama siapa? Panggilan siapa? Ada romangan Dagona. Yos Pina Titi. Panggilan Oma Yos. Panggil dia Tanta. Ani romangan biasa kau panggil siapa? Yospina. Yospina. Iya, Oma Yos ya. Yospina. Iya. Bisa berjalan? Nomor kok iya bisa nomor kok bisa ya? Bisa berdiri. Oh, kasih Nanti saya kasih tongkat yang bagus ya. Ini kan licin. Coba. Nomor kok iya. Ibu Kadis atas ya, kasih tongkat. Coba ibu jalan nggak pakai tongkat ini bagaimana? Namanya rumah duga, Mak. Nomor 2. Rumah dagi, cuma rumah dagi. Nuti rumah dagi. Sana mau di mana? Mau masuk dalam rumah. Jadi Oma tinggal sendiri. Iya. Sebenarnya kalau tinggal sendiri tuh mendingan di panti jompo bukan? Iya. Oma mau rumah dibikin bagus, kah Oma tinggal di panti jompo? Mau tinggal di sini, kah mau rame-rame, banyak teman di panti jompo, mau yang mana? Mau di ayah di tahu bolo nomor ngali. Oke, kata mengali. Pantai Jompo. Asrama. Nengok kali kamu nak. Banyak tamang. Oh iya, maunya dia bikin rumah saja. Oh, bikin rumah? Iya. Oke. Anak cucu ada datang ke sini? Ada pada
pulang pada pulang lagi kok so kawin lagi. Tapi sering datang sini? Ini baru hari raya baru datang. Oma pe mata kenapa? Dia so rusak. Oh, mata rusak. Coba buka. Tara bisa buka? Iya, ini dia tidak bisa. Ini lagi besok kurang terang. Oh, katarak ya? Oh, ini kucing sama orang bagus. Iya. Pakai kacamata. Oh, dapat lihat kita. Dapat lihat sekarang? Dapat lihat, buka itu so kurang terang. Oh, nanti catat kasih kesehatan sekalian kalau ada operasi mata. Kalau hujan bocor, hujan air keluar bocor. Buruh keluar. Buruh. Basah. Basah. Kalau basah nenek di mana? Pakai basah. Nah, kau buruh rumah ngali boleh keluar, rumah rehe boleh keluar. Rumah Horika dia bapak geser di mana yang terbocor. Di mana yang terbocor? Tengok kan aku mau kiawak, kia kan rumah horo. Dia keluar ke lapusan. Ya kalau hujan di luar ini nenek keluar lebih hujan lagi. Dia nggak bisa hole kan, nah di kamar. Bisa kan? Nah. Nanti saya kasih kasur ya. Kasih kasur. Nanti dong kasih tempat tidur. So ini cucunya Oma Yos. Jadi nanti doinya dikasih buat di situ. Sampai masa buat Oma. Biasa kalau kan tinggal beda rumah saja kalau ada makanan biasanya. Oh dekat, berarti sudah jarang masak. Sudah jarang masak ya, berarti dapurnya nggak usah gede-gede lah, sudah jarang masak ya. Mendingan bikin ruang tamunya agak besar supaya cucu-cucunya datang bisa berkumpul dan kamar tidurnya dikasih bagus. Nah banyak yang Surabaya posisi dong ada stasiun panas ibu masuk aja. Panas. Nah, kau jawan nih buruh keluar. Masuk, banjir sini, banjir. Di dapur, belakang. Mari bawa lihat. Dina Kedara. Agak lalut sih Bu. Agak lalut dia. Ini tidur di mana? Tempat tidur bukan ada baju. Ya kan ini rumah hidup, ya kan rumah hidup. Ada kasur tidak? Kasur? Tidak. Nanti saya kasih kasur ya. Biar tidur badan tak sakit ya. Oh tidur di muka. Pak Kadis Sosial mana? Kadis Sosial. Nanti daftar ada yang kirim makan ya. Kemudian terima bulanan belum? Ada terima bulanan masuk nggak? PKH gitu bantuan. PKH ada kata aja make boleh keluar BLT. Berapa? Berapa? Kia mau ini make BLT. Harusnya per orang. Iya memang satu keluarga. Oh ya berarti sudah dapat PKH. Sudah dapat PKH ya. Yang apa lagi? Bantuan apa lagi? Kia mau ini make. PKH saja. Siapa yang mau masak? Siapa yang mau masak? Siapa yang mau masak? Siapa yang mau masak? Ngona yo hakai. Ngona no hakai ngona. Punya anak? Punya anak? Adik. Ini adik. Oh, dua-dua tara kaweng. Oh. Nanti kasih masuk di bantuan yang dapat makanan itu ya. Dapurnya renov ya biar pakai keramik. Ini, ya. Pet, Ibu Gubernur mau kasih bantuan bikin dapur pakai tehel. Boleh toh? Dan kamar mandi. Kamar mandi ada sekarang sekarang. Ada. Mana? Lihat kamar mandinya. Kasih tunjuk. Mari. Ini terada dinding. Terada dinding. Ini kalau hujan masuk semua. Cepat punya kamar mandi juga ya program berikutnya ya. Kalau dapur masih bisa masak begini, kalau taruh ada kamar mandi setengah mati. Ya. Siapa yang kasih bersih kamar mandi? Siapa yang kasih bersih? Una ya jokian nah, kasih bersih nah. Kamar mandinya kotor. Mendingan nanti diperbanyak. Semua orang saya lihat dapurnya jelek. Ini dapurnya siapa? Tangga. Ngona oli. Ani dapur oleh ga? Tona nah. Nah, tona mga dapur. Kamar mandi pakai siapa kamar mandi? Kamar mandi ada sendiri. Ulo. Mabola mga tao na. Belum mau cari bak. Ulo. Nanti saya kasih bantuan renovasi dapur. Ya. Bahannya dikirim, upah tukangnya dikasih ya, lalu bangun sendiri dengan bahan ya. Bisa? Bisa tuh moto? Bisa? Bisa, enggak bisa, harus bisa. Bisa.
Di sini su tahu SMA, ada SMA nggak dekat sini? Ada. So uang komite ada kan? Ada. Dulu bayar uang komite. Berapa? Dulu berapa? 50. Sekarang bayar kah gratis? Gratis. Ada yang tagih kah? Ada. Sanang gratis. Berarti mama uang ekstra 50 bikin apa? Pulsa voucher, paling voucher. Beli ikan dan sayur. Hah? Jadi kalau ditagih jangan mau ya, sudah gratis. Mulai Juli juga swasta, madrasah semuanya gratis. Kalau ada yang mau kuliah, bisa kuliah, dapat cari beasiswa, bisa ada beasiswa ya, daftar aja dulu. Jaringan, iya nanti saya kasih jaringan. Tuh, kasih handphone semua, nanti difotoin. Nanti ambil. Sudah. 2, 3, 1, 2. Oke. Ini masih ekor hino. Ronaldo bawa foto dulu. Doi. Sarang yo. Love. Kelapa buah sekarang berapa? Ica tomat harga berapa sih? Hah? 3.500. Ambil di sini kah antar? Ambil di sini di tempat. Tadi yang di ekor sana 2.700 sampai 3.000. Pasar kan di petani. Kalau di level petani? Tadi ada yang 2.500. Ambil sini. Ada beragam Bu di sini biasanya. Tergantung besar buahnya juga. Masih banyak kan, cuman ada sedikit yang kayak gini. Ada sekitar 16 kalau di Waisu. Oh, masih banyak. Kemarin ada dia punya data untuk masukkan. Bertahap. Ini ibu penerimanya. Paitua ada? Ada. Bato. Anak berapa? 4. Bato mana? Kerja apa Paitua? Bapak. Petani. Punya lahan sendiri enggak? Ada. Ada lahan sendiri. Punya lahan berapa banyak petani? Punya lahan petani berapa banyak? Punya berapa pohon? Punya. Oh, nggak mau. Tadi kamu mau, sekarang kamu nggak mau. Oh, masih orang tua punya. Oh iya, orang tua punya. Maksudnya ada berapa pohon? Sepuluh. Hah? 200.000. Oh sedikit, cuman 1-2 hektar ya? 1 hektar. Sekali panen bisa dapat berapa? Bisa tanam rica tomat di samping-samping, di samping-samping kelapa? Oke. Mari lihat rumahnya Ibu. Kamar mandi di mana? Ini kalau hujan berlubang begini, masuk? Iya. Kamu putuskan mau atau tidak? Mau. Ini buat apa Ibu? Enggak, itu cuma karena pohon kelapa, Bu. Oh, dipotong. Kamar mandi, oh kamar mandi itu ya? MCK. Ini kalau hujan airnya masuk semua. Terus pindah kemana? Berteduh di mana? Ah? Tetap di sini. Basah? Basah semua? Sampai hujan stop gitu? Iya. Air masuk dari bawah, air masuk dari atas? Dan dari samping? Nanti ada bantuan ini. Ini harus bangun baru ya. Iya, bangun baru, bikin fondasi agak tinggi. Ini tanah milik sendiri. Hah? Sudah sertifikat? Sudah, tuanya orang tua. Tapi sudah sertifikat? Ada. Nanti dikasih bahan dan upah, lalu bangun. Ya, bangun jangan terlalu besar, sesuai dengan bahan dan upah yang ada. Yang penting cukup buat kamar anak dan dapur bersih ya. Kan kamar mandi pakai yang itu. Ya. Itu rumahnya yang ini, kamunya dari situ. Habis ini jangan tambah anak lagi, cukup. Supaya bisa kerja, ya pasang KB ya. Supaya habis ini bisa kerja, nanti saya kasih bibit lalu bisa kerja. Ya, ini buat tambah beli susu. Ya. Anak yang paling besar umur berapa? 18. Sekarang di mana? Ada sekolah. Sudah selesai dong SMA. SMA di mana? Berbelok. Tinggal dengan siapa? Kos. Tinggal sendiri? Uang kos dari siapa? Putuskan, kamu dari tadi mau tapi tidak mau. Putuskan, kamu tuh mau atau tidak?
Siapa yang biayain kosnya? Mama dan papa. Ini biayain. Kuliah tuh ada beasiswa kalau mau. Ya. Kemudian anak yang kedua di mana? Ada di sini. Tinggal di sini? Iya. Sekolah apa? Udah SMA kelas 2. Yang ketiga? Baru mau masuk SMA. Baru mau masuk SMA. Si masuk di sekolah rakyat aja. Nanti bilang Pak Kadis, SMA 1 kan? Tinggal ada asrama, dikasih seragam, kasih laptop, kasih makan, tinggal di asrama. Mau? Di Sofivi? Pikir. Kalau mau bilang Pak Kadis, ya. Daripada ini yang kecil. Iya. Sudah boleh stop. Kamu tambah lagi ke 5. Pasang KB biar anaknya nggak usah tambah, cukup 4. Yang penting kualitas. Yes. Oke. 80 40. Udah jauh. Wah. Bagi tipsnya gimana bisa dapat daun muda sekali. Rumah aslinya mana? Rumah aslinya di Kalumata itu. Ini yang punya rumah. Ya, ibu mana ibu mari. Siapa namanya, Om? Pera. Pera. Ibu? Bismina. Usia berapa? Hah? Umur berapa? Umur 80. Oh, banyak. Ibu? 80 40. Udah jauh. Wah. Bagi tipsnya gimana bisa dapat daun muda sekali. Anak berapa? Dia lewat jauh ibu. Suka apanya? Suka jambangnya. Mana ini rumahnya? Tanahnya cuma ada segini. Tanah keluarga. Ini tanah sudah ada sertifikat belum? Belum satu sertifikat ya. Bikin dulu sertifikatnya, dipecah tapi. Ayo sini Om, ikut saya Om Pera. Tevelnya mana tevel? Ini yang bangun dari TNI ya? Kerja sama TNI. Oh mantap Pak. Sudah bangun berapa hari? Sudah berapa hari bangunnya? 2 hari Bu. Rencana selesai dalam berapa hari? Tergantung cuaca. Dengan cuaca begini dan bahan begini dan kondisi begini, kira-kira selesai berapa hari? 1 bulan siap. Ini sampai di plester kah? Cuman begini saja? Plester ibu. Termasuk plesteran ya? Ini dia masuk ruang tamu ya? Ini ruang tamu. Ini ruang tamu. Ini kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidurnya? Bapak tinggalin siapa? Berdua saja? Anak? Anak 2 juga ibu yang masih kecil-kecil. Umur? Sana anaknya. Berarti harus tempat tidur susun, kalau enggak cukup. Bapak kerja apa? Kerja buruh. Buruh, masih kuat? Masih kuat. Ah. 1 bulan bisa berapa? 1 bulan kalau dapat hampir 300. Terus makan bagaimana? Ya begitu juga sudah habis pensiun. Ada bantuan setiap bulan, ada uang masuk rekening setiap bulan kan terada? Terada. Terada. Ya. Berarti nanti koordinasi dengan Dinsos, cek desilnya. Kasih masuk di desil 1 atau desil 2 ya. Kasih masuk di desil 1. Ini terima kasih buat Bapak TNI yang membantu pembangunan rumah-rumah di Ternate. Simsalabim 1,5 bulan selesai. Dikawal supaya kalau kurang-kurang diperbaiki dalam 1 bulan ini. Yang sudah selesai baru. Nanti sudah selesai, kalau dapur sudah selesai saya kasih modal buat jualan dengan ya itu alat masak. Kasih ibu. Oke, sama-sama. Kabale isi kasih tempat tidur satu tempat tidur. Tapi yang anak-anak bikin tempat tidur susun aja. Kan anaknya 2. Ambil tempat tidur yang 1 kali 2 tapi susun naik ke atas. Kamarnya cuma ukuran 2 kali 2,5. Kalau yang ibu bisa dilipat. Jadi kalau malam-malam bisa tidur bersama. Terus dikasih bantuan modal sama Kemensos. Jadi ibu bisa berjual ya. Kalau enak nanti saya promosi. Jadi ini Pak Sekjen, kita mendukung program Kemenkes. Jadi anak-anak yang sekolah rakyat, orang tuanya rumahnya direnov. Tadinya rumahnya begitu, sekarang direnov. Biasanya dari renov nanti Pak Kabalai Kemensos kasih bantuan kewirausahaan. Sudah ada beberapa, kita total tahun ini 700 rumah. Wah, keren. Itu yang kemarin kan ya Pak Fitra sama situ ya. Yang kemarin kunjungan semua juga sudah direnov rumahnya. Terus dikasih bantuan. Kadang kalau nggak ada kasur juga dibantu sama Pak. Nah, yang semua udah dikasih, yang 700 Pak Osep. Ini yang baru SF Pak. Oh, Bapak punya bantuan buat 700 rumah? Kan 300 Pak. Oh ya, belum Pak. Ya nanti dia. Ya, kasur aja. Yang ini sudah. Tuh kata Pak Sekjen. Salah ya.
Terus kita juga sangat dibantu. Oh ya. Oh ini masyarakat sini tuh kalau musim panen kayak gini, habis panen dia keringin. Oh ini didata, nanti saya data, nanti saya kasih itu kayak rumah buat keringin ini. Ada kayak rumah plastik gitu buat keringin. Ini kita turun temurun, mereka masyarakat Cengkeh Pala hidupnya dari sini. Ini sehari berapa, Bu? Dapatnya? Nah, ini Pak. Oh, nenek. Ini Oma yang punya rumah. saya. Oh, rumah sebagus. Saya. Sudah. Saya. Tapi tadinya juga memang bukan kayu kan, memang sudah bata atau kayu? Kayu Bu udah hancur. Oh, tadinya kayu. Nenek tinggal sendiri. Saya dan saya punya anak Ibu. Anak berapa? Anak 2 dan cucu 1. Pai tua di mana? Pai tua sama meninggal lama Ibu. Oh, lah nenek kerja apa? Kerja apa-apa. Oh, kamar mandi sudah jadi? Sudah jadi. Sampai belum lagi itu baru WC, kamar mandi belum. Itu sudah. WC di kamar mandi itu sudah. Saya. Apa namanya? Siapa yang bantu bangun? Masyarakat. Oh, bantu nenek, baik ya dorang ya. Dari ini Pak Sekjen dari Kementerian Sosial. Nanti kasih Ibu apa modal usaha ya? Sudah ini Bu jualan pala. Oh, jualan pala. Iya. Oh, buat beli atau? Buat beli. Jadi Ibu ini sering beli dari masyarakat yang jual Ibu. Oh. Oh iya ini Bapak pernah ketemu. Ini tadi ketemu nih tadi kamu, yang jadi tentara kan Mas Yanto? Oh, Bapak datang ke rumahnya dia yang Iya. yang kamar mandinya nggak ada itu. Betul. Gimana sekolah rakyat? Suka? Suka. Senang? Mau pulang? Dia bilang apa? Dia senang sekolah rakyat? Dia senang. Yang kamu suka apa di sekolah rakyat? Hah? Belajar. Jangan gara-gara kepala. Belajar apa? Belajar bermain sama teman-teman. Makannya gimana, enak enggak? Enak. Enak. Apa yang kamu suka, paling kamu suka? Makan ayam terus. Makan ayam terus. Wuih. Kenapa nak makan ikan? Hah? Lain kali dapat ikan. Sudah apa komputer? Sudah bisa pakai? Betul? 7 kali 5 berapa? Ini loh 7 kali 5, 6, 7, 5-nya ini 5 kali 3, 15 tambah 20, 35 gitu loh. Dia tambah bingung. Nanti diajarin nanti ya. 7 kali 7 nih, 6, 7, 6, 7 ya, 7 kali 7 yang di tekuk ini kan 4, ini berarti 40, 3 kali 3, 9, 49 kan gitu. 7 kali 3 sudah gampang. 7 tambah 3 10 kali 3 30 tambah 20 50 kali 0 0 kali 1 juta. Keren loh. Tapi Oma rasa lebih glowing ya, lebih ceria ya, ya, lebih senang. Iya, sama-sama Oma. Nanti mau dikasih kasur juga dari Kemensos, kasih kasur ya. Sekarang, oh kasur ada. Oh, jadi tidur badan terasa sakit lagi. Kurang cat ya? Tar cukup cat ya. Nanti aku kasih cat, nanti tinggal kasur cat ya. Itu kamar mandinya ada keramik nggak? Oh, sudah keramik. Keramiknya harus sampai situ. Saya sudah bilang Bu, ada sisanya cuma Keramik harus sampai pinggir-pinggir. Terus sampai naik sedikit sedada. Kalau dia berlumut. Saya. Ya? Saya. Suruh tukang di pinggir-pinggir situ sama tembok dinding juga kasih keramik. Ya, kalau biar kasih bersih gampang. Ya. Oh, betul memang belum ada air keluar di sini. Belum. Pintar nenek, bikin air keluar. Ini air yang kasih keluar. Jadi sekarang mandi di mana?
Mandi di bak sana, saya piana sana. Oh, karena air belum keluar. Ya. Tapi airnya mana nih? Dia udah pasang selang. Yang bangun rumah bagaimana? Cek septic tanknya bagaimana? Air keluar bagaimana? Harus ada air keluar untuk mandi. Dari semangat. Apa? Lampu belum ada. Itu lampu ada. Ada. Ini lampu. Cuma dia meter saja, dia lampu di atas belum ada. Belum jalan. Bolam. Meterannya ada. Bolamnya enggak ada. Iya. Bolam dengan air kasih keluar. Ventilasinya. Biar mandi dan ke toilet di sini. Terima kasih. Iya. Nenek sekarang senyum-senyum. Kan tambah cantik. Pakai lipstick. Glowing. Nenek sekarang glowing. Ini anaknya ya? Ini nenek kok anak? Oh, anaknya yang katanya anaknya mama itu mana? Ini mamanya Rati. Oh, tinggal di mana? Sama itu sementara Di rumah papa di atas. Oh, belum pindah? Belum. Nanti ibu resmi ini habis buat Oh, mantap. saya. Ibu kalau bisa tuh minta pipa induk masuk kah? Apa? Pipa induk. Air. Lah selama ini bagaimana? Belum, karena orang bagian Bukit Alun-Alun tidak pernah dapat air, syarat orang ibu. Jujur saya. Oh, oke. Jadi airnya dapat dari mana selama ini? Kalau hujan. Oh, hujan. Alhamdulillah. Oh, tak ada hujan. Ya. Ini masuk apa? Sulamadaha ya? Saya. Oh ya, nanti saya cek spam. Ini oh iya. Jangan diinjak. Nanti saya cek spam Sulamadaha. Berapa kakak di sini? Jadi mandi kalau ada air hujan. Iya. Oh ya? Ada beli air pam. Hujan terada. Beli air Nggak mandi. Oh, saya sudah. Hari ini semandi belum? Sudah. Oke. Oke. Nanti saya cek. Ya. Sulamadaha. Oke, siap. Makasih, Bu. Ya, makasih Oma. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya ke rumah. Sama-sama. Foto sini dengan Pak Sekjen. Kuncinya gede banget itu. Nah. Ya. Ini dengan anggaran Provinsi Maluku Utara, Dinas Perki menyerahkan kunci rumah kepada nenek. Sini, Kadara ini. Sini Pak Sekjen. Iya, iya. Ya. Adis. Ya. 2, 1. Sekali lagi ini 3, 2, 1. Oke. Ya. Sip. Bu Kadis koordinasi dengan BU untuk spam ya. Hi, sudah sekian lama nggak ada air bersih di sini. Ini makanya jualan Mario di Pala sama kemudian hidupnya. Semoga itu makin sehat hidupnya ya. Ini mana ya? Cek Kadinsos masuk bantuan itu ndak PKH dan sejenisnya. Masuk Pak, Ibu sudah ambil. Oh, so ambil. Dapat berapa? 3.300.000 per? Itu per 3 bulan sekali. Oh, banyak. Nah itu kan langsung BNT, bantuan pangan non tunai, sama lansia, sama ini yang catat beras itu. Oh, ya yang bisa. Oh, kemarin BLTS dapat tidak? Dapat. 900.000. Ya, itu kan gabungan saya satu kali. Kes rata-rata bantuan. Ibu juga dapat? Saya. Nenek dapat? Saya. Mantap. Bosnya ini. Oh. Kemensos. Iyalah. Dananya dari Kemensos. Saya. Dari Pak Presiden. Dari Pak Presiden. Bilang apa Rapli? Tapi mukanya juga udah senyum ya dibandingkan waktu ketemu awal ya. Ketemu awal jarang senyum, sekarang senyum-senyum terus. Lebih putih dia sekarang ya. Karena kena matahari tuh di sekolah rakyat tuh. Sudah cita-cita belum? Apa? Oh. Kamu tahu tentara tuh ada tinggi minimum, tahu tidak? Siap. Tahu. Tingginya berapa? Kamu sekarang tingginya berapa? Awas kena bata itu. Stop main. Jejer, anak-anak jejer sana, anak-anak jejer sana. Kumpul nanti
Jadi makan banyak, bergantung. Matematika mesti bagus, kalau nggak tara lulus. Belajar. Loh, mau coba pisang goreng? Monggo saya ikut aja. Ya silahkan. Ayo pisang goreng buat Pak itu tadi Pak Sekjen. Mana Chelsea. Yang siapin bukan pisang, coba. Duduk Pak, Osep. Ibu jualan, ayo. Kalau ada Ibu Ivo, makanan kita enak-enak. Oh, iya. Ini pisang goreng, pisang goreng. Gogodo namanya. Pisang goreng. Iya. Mau pisang goreng nggak? Ada. Bu, ayo. Ini kita kerja sama TNI yang bangun. Jadi ada yang masyarakat, ada yang TNI bangun. Di Pengreda. Terus terima kasih Bapak, kita dibantu banyak buat rumah singgah. Nggak apa-apa. Jadi yang sakit-sakit semua rumah singgahnya diurus sama Pak Kabar. Ya, memang itu kan dari awal kan saya ngomong kalau posisinya ada gitu udah nggak usah ngebebani APBD, kasih ke teman-teman aja. Karena residensialnya memang ada di sana. Seneng anak-anak itu? Saya sampaikan ya kayak gini nih, ya dia baru tahu kalau ternyata gini ya kondisi ini kan. Mereka ngeliat orang tuanya pada yatim piatu semua, kawan-kawan. Tadi aku dari lapas anak aja nanya dia, kan tadinya mereka tidur di lantai, jadi kita kasih dia kasur sama ranjang. Terus tanya dia, enak tinggal di lapas atau di rumah? Di lapas. Sama tadi, itu pertanyaannya sama banget sama yang ditanyain mereka tadi. Mereka nggak bayangin kondisinya seperti itu di lapangan. Iya. Tadi saya minta untuk narik kabel listrik sama internet ke lokasi yang mau dibangun ini. Kalau ini pakai gotong royong dan cinta kasih. Ini kan keluarga yang bantu tuh. Warga, masyarakat yang bantu bangun, tukang. 14. Lo yang bantu. Nenek bayar berapa? Nggak bayar. Saya ada loh ini saya bayar dong bagaimana? Jangan main aja, harus belajar rajin. Mau jadi tentara tuh matematika harus bagus ya. Makan pisang, kelapa? Pisang. Nana. Kurang dapur ya kamar mandi ya, air keluar. Oh berarti aku harus pasang spam dulu karena nggak ada air di sini. Nggak ada air di. Oh ya, Pak ini pisang mulut bebek. Iya. Nggak bisa simsalabim ya, survei dulu ya, cari titik air dulu di mana ya. Berarti semua kamar mandi nggak ada keran air. Di sini semua. Kalau 1 bulan nggak hujan bagaimana? Kalau saya beli air pump dengan air pump 1 bulan 1 ya 300. 300. Satu tangki bisa pakai berapa lama? Kalau banyak orang 1 minggu saja. Banyak orang tuh berapa kakak? 1, 2, 3, 4. 2 rumah 1. Berarti 1 rumah minimal 300-400 ribu cuman beli air ya? Saya. Itu pun di ember-ember. Saya. Berarti jarang mandi sini. Kalau tidak ada air sini ada air akhir muda. Jauh kah Deka? Jauh. Lumayan jauh. Oke. Aneh. Harusnya enggaknya nggak sulit. Memang harus pakai alat. Harusnya enggak karena dekat-dekat sini ada air. Ya, makanya. Oke, kita lanjut. Yep. Dadah Oma, sampai bagus dapat lagi ya. Terima kasih. Sama-sama Oma. Bapak tentara. Ini lihat penampungan mereka nih yang Oma, terima kasih ya. Mana? Oh. Oke. Satu kali dulu Bu sendiri. Kasih. Aman. Itu
Ada. Ibu tambah foto. Oh mana? Iya mana? Siapa yang foto? Siapa yang foto? Ibu saya lagi. Ini mana udah? Ibu tangan ibu. Ya ampun. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunjuk Pak Dios. Dios nggak pernah lapor kita kalau salah ada air. Dia papa stroke lagi. Oh, sakit barusan ini. Lama. Oh. Iya, Masya Yang mana? Ini? Yang lalu kan ini dia punya tanah sini, ini sudah bangun jadi. Oh, dapat 2 rumah jadinya, pintar dia. Iya, emang pintar begini dia ya, daripada rumah kayu dirobohin, dia sekarang punya rumah baru. Tanahnya orang. Oh, tanah orang, terus dikasih atau? Yang ini yang tanahnya dia. Ini tanahnya Ini sendiri. dia pinjam. Ini kan dia pinjam. Oh. Oke, so yang punya rumah mana? Ada di Abjan. Ini Pak Abjan. Oh, panas. Bapak tinggal sama siapa? Bapak tinggal dengan siapa? Siapa? Iya, kita tahu tinggal. Iya, Mini. Ada istri dan? Mana istrinya? Anak berapa? 3. Baik tua baik kan Tarada? Alhamdulillah baik. Setia? Ya. Kerja apa? Tani saja. Punya lahan? Orang tua punya ibu. Berapa? Tahu lagi berapa sudah dong. Ibu tanam apa lahannya? 1 saja. Ya. Tanam apa? Pala. Berapa pohon? Ya 20 lah, 20 pohon. Oh, berarti kecil aja tanahnya. Cuman itu? Nggak ada lagi yang lain? Hidup dari apa? Hidup dari tanaman itu saja. Pala itu saja 20 pohon itu aja. Satu kali panen bisa dapat berapa? Panen bisa dapat berapa? Kalau panen satu kali jual gitu dapat berapa? Oh? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Bingung pohon palanya? Atas yang dapat rumahnya? Ada yang mau disampaikan? Kok nangis? Terima kasih toh Ibu. Terima kasih Ibu suka kasih bantuan. Panggilannya Ibu siapa? Aisyah. Jadi Ibu Aisyah tuh rumahnya tadinya rumah kayu, tapi di rumahnya tanahnya orang. Ini tanah sendiri. Tanahnya luas berapa? Luas berapa tanahnya? Tanahnya luas berapa? Ukuran 17 kali berapa? Bagaimana ini? Sertifikat ada tidak? Ada. Kertas sertifikatnya ada? Ada. Ibu yang pegang? Siapa yang pegang? Hah? Jangan hilang ya. Itu di sertifikat tuh berapa kali berapa? Oh ya sudah. Ini rumah yang dibangun berapa kali berapa? Pendampingnya mana? 7 kali ya. 7 kali 6. 7 kali 6 berarti berapa juga? 42 ya? 42. Bangun dari baru 0. Dari fondasi. Oh sudah ada fondasi. Oh kosong. Tapi memang sertifikat tanahnya sudah ada. Terus yang ini nanti mau diapain rumah kayu ini? Yang pemiliknya mau bongkar, katanya mau bongkar ya? Punya lahan. Oh. Tinggal di sini kurang lebih 10 tahun. Izin Ibu, mereka nggak mau apa namanya? Dapur ya? Dapur geser ke belakang nanti selesai. Nanti dia bangun sendiri. Karena anaknya 3. Mari lihat, kasih tunjuk rumah. Jadi kan memang bangun baru tuh cuma 50 juta yang tahun ini. Sebenarnya tipe 36, tapi karena ibu bikin 342, jadi tidak cukup. Kamarnya mau besar-besar. Dan kamarnya mau besar-besar. Ini kamarnya. Jadi nggak cukup sampai di plester, Aci. Nanti tuh saya ada CSR, Bu Kadis.
Saya tuh ada CSR, ada yang mau nyumbang-nyumbang semen, yang nyumbang-nyumbang semen CSR itu dipakai buat yang kayak gini-gini aja, yang karena mereka pengen rumahnya agak besar, nggak selesai di Aci. Tapi yang buat tahun depan tuh kita 60 juta per rumah ya, 60 juta per rumah. Terus yang tahun depan itu saya ganti plafonnya, nggak pakai gini kan, cari kayu susah. Jadi yang tahun depan itu plafonnya pakai PVC. Iya, PVC baja ringan. Saya udah dapat supplier yang harganya cocok. Oh, ini kamarnya besar ya. Dapurnya katanya mereka mau bangun sendiri di tanah kosong sini. Dan kamar mandi pun dia taruh di luar. Anaknya umur berapa? Anaknya umur berapa? Apa di data aja semuanya dapat bantuan rumah. Saya tuh lagi cari apa program-program yang bisa bagi lahan. Jadi satu orang saya mau bagi 1 hektar. Nanti saya cari yang dekat-dekat. Jadi mereka bisa tanam kelapa. Tapi ya 5 tahun lagi baru bisa tanam. Tapi kan tengah-tengah lagi tunggu kelapa, bisa tanam rica tomat di pinggir-pinggir kelapa situ. Ya biar ada doi. Minimal 1 bulan harus 3 juta. Kalau enggak sulit. Anak tersekolah? Itu kenapa dibolong-bolongin? Itu masih lanjut nanti. Masih lanjut di dapur tuh. Bukan, kenapa sengnya dibolong-bolongin? Seng bekas aja. Oh, karena dia mau lanjut lagi ke sana. Bahan semua aman? Aman. Petugas Perkim mendukung dengan baik. Bahan terlambat tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Upah semua tepat waktu? Mantap. Senang dapat rumah? Senang. Jual apa? Jual roti. 1 bulan berapa? Para hitung, beli itu buku dan bolpen, tulis setiap hari omset itu berapa. Jadi 1 bulan tuh tahu dapat 10 juta kah, 5 juta kah, 3 juta kah. Terus biaya tulis di buku yang lain. Jadi tahu setiap bulan tuh biayanya berapa. Jadi bisa tahu modal habis kah, modal tambah banyak. Ya. Ibu sudah jual kah belum? Sudah. Lalu ini mau tambah modal. Modal yang kemarin so habis. Berarti rugi. Lah, kan tadinya modal ada. Jual setiap hari, lama-lama modal habis. Berarti kan rugi. Kan bagaimana? Dicatat supaya modal tara habis. Ibu sudah jualan apa sebelumnya? Ada pisang, jagung. 1 bulan berapa? Ya, dapat sedikit beli sana beli. Dapat keluar dan dapat itu beda. Dapatnya berapa? Dapatnya kalau beli banyak pasti dapat banyak, 100 lebih. 1 bulan 3 juta ada? Iya. Ada. Nggak tahu kalau pupuk pasti ada. Catat ya, catat supaya tahu dapat berapa, keluar berapa, untung kah rugi. Kalau rugi tutup sudah. Kalau untung lanjut. Jangan cari modal rugi. Cari modal rugi ya. Kalau gitu ya enggak usah, mendingan duduk aja di rumah. Ya. Mana modalnya? Catat supaya kalau modal habis tahu. Kalau modal habis berarti ada yang salah ya. Yang didapat dan yang keluar harus ada sisa. Kalau tak ada sisa itu artinya rugi. Kalau modal habis nanti bagaimana? Ya. Umur berapa? Ibu umur berapa sekarang? Saya 65. Ibu umur berapa sekarang? Jualan apa? gorengan. Ibu? Info Ibu. Oh, sudah jual memang? Jual. Ya. Sudah jual? Sudah jual. Oke. Buat tambah modal, bukan buat beli lipstick baru ya. Ini. Ibu juga?
Jualan apa? Apa? Skincare. Skincare. Mana cantik. Ini, apa lagi? Bukan. Nenek modal atau apa? Gorengan. Sudah si nenek sudah. Ya. Yang punya rumah nggak dapat modal? Iya, ibu jualan apa? Ibu yang tadi tuh jualan apa? Jualan apa? Mau jualan apa? Kan sudah ada rumah baru, sudah bisa jual. Mau jual apa? Pisang goreng, kasih modal nanti ya. Iya, nanti dapat modal biar bisa jualan. Ya. Ini desil berapa ya? Ini dapat ini sekalian buat tambah-tambah. Apa desil berapa ya ibunya? Di bawah desil 5 nih. Oh, di bawah desil 5. RTLH. Oke. Iya, kan sudah RTLH-nya. Kan data RTLH kan harus cek semua. Iya, tahun berikut kan cuma desil 4. Sekarang kan sampai 4. Ini gimana ya? Secara sosial kan rumahnya ini bukan mereka yang bangun, kita yang bangun. Kalau kemudian dasar penentuan desil itu ditentukan oleh rumahnya dan dia keluar dari desil 5, itu bagaimana? Itu harus duduk. Jadi dia tidak mengubah status dia sebagai desil. Rumah dia ini tidak menunjukkan desilnya. Dia bisa punya rumah seperti ini karena bantuan dari pemerintah. Jangan karena dia dapat rumah ini kemudian dia keluar dari desilnya. Itu yang belum kita konsultasi. Iya, itu harus pastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan setiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Koordinasikan lagi. Jadi semua ini nih harus kasih catatan kayak kasih kayak stiker aja, label aja. Kita lagi pesan 2 April. Iya, jadi ketika petugas kan kita nggak bisa kontrol. Ketika petugas BPS datang ngecek, bilang rumah ini bantuan dari Pemprov, bukan karena penghasilan ibu sudah banyak ya. Karena kalau ibu keluar dari desil di bawah 5, itu bantuan bulanan tuh hilang semua. Ibu dapat BLT dan PKH nggak ini? Tiap bulan dapat? Tidak. Non rekening kayak kemarin dapat 300.000 per bulan dapat. Belum dibagi sini belum. Tapi dia dapat nggak? Masuk Sudah cek. Sudah. Bapak sudah cek nama ibunya masuk. Iya, di pos itu sudah ada. Nanti dapat BLT, ada program dari Pak Presiden 3 bulan 900.000 ya. Nanti diatur ambil. Ya. Oke, Ibu, saya pamit. Mari kita foto. Ya, thank you. Ibu nanti setiap rumah tuh ada RTLH 01 sampai ya. Nanti kasih tahu itu kepada petugas BPS. Jangan dikeluarkan dari desilnya. Kita zoom. Ya, mari kita foto. Ini program dari Pemprov Maluku Utara, bangun rumah baru. Semoga dengan adanya rumah baru, rezekinya bertambah. Harus dicarikan lahan supaya bisa punya lebih dari 20 pohon. Kalau 20 pohon aja kurang, Pak. Ini buat nambah-nambah dulu jualan ya. Dapurnya dibangun gimana, Ibu? Nanti bangun saya tahu. Bangun kan harus pakai doi, Ibu. Tapi cukup pakai niat. Duitnya Ibu sudah habis. Ibu pakai habis buat kamar. Ya udah. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Bagus sayang, supaya rezekinya banyak. Ya. Sayang. Sayang atau ada? Siapa yang lebih sayang? Pak Itua lebih sayang Ibu kah? Ibu lebih sayang Pak Itua? Jujur. Yang mana? Saya. Yang mana? Yang Ibu. Oh, Ibu lebih sayang Bapak. Oke, iya, makasih. Dia boleh minta sesuatu, jadi mereka bangun rumah ini cuma 17 hari. Mana Om Tukang? Mau apa? Alat tukang. Alat tukang. Ibu Kadis, alat tukangnya apa? Skap 1. Skap itu apa? Licin itu. Oh iya, terus? Mesin gerinda potongnya 1. Mesin potong, mesin gerinda. Sama sensor 1. Saya kasih Bapak itu aja gimana? Alat cetak tela. Bisa. Ya. Jadi beli iya, Ibu catat nanti biar saya bilang. Yang tadi itu catat, alat tukang itu kan definisinya banyak. Jadi alat tukangnya mau apa cek. Terus saya kasih Bapak cetak-cetak tela. Jadi berikutnya kalau pembangunan di sini kita beli tela dari Bapak. Oke? Setuju? Oke. Ya. Kenapa mereka dikasih? Karena dia selesaikan rumah dalam
dalam 17 hari. Waktu itu saya datang, saya janjikan kalau bisa selesai dalam 1 bulan saya kasih hadiah. Ternyata 17 hari udah selesai. Jadi saya kasih mesin cetak tela. Karena di sini juga susah cari tela. Bilang apa? Bilang apa? Kamu mau yang mana? Mau yang mana? Warna apa? Warna mana? Ini atau itu? Makanya dalam hidup itu nggak boleh kasih pilihan, bingung ya. Ah, ini aja lebih bagus, adek. Adek cewek itu lebih bagus. Ya ini yang cantik. Ya. Belakang. Andre di sana. Andre. Ada paut. Masih ibu cantik. Ada. Mulutnya bagula. Cewek mau warna terang kah hitam? Terang. Abu aja. Abu. Ini bagus. Ya. Hitam kah terang? Hitam kah terang? Udah lebih suka hitam. Hitam kah terang? Warna hitam kah warna terang? Oh, warna hitam. Hitam sudah. Nenek yang besar. Ah, ini ada mau yang mana itu kah ini? Yang putih bagus. Mau yang mana? Ini kah ini? Oke, selesai. Oke, dadah semua mama. Dadah. Ini rumah bapak yang minta mesin kapal itu kan? Oh iya. Yang bapak depannya, Bu. Jadi yang bapak minta mesin kapal ternyata dia bukan punya tanah di situ, jadi kita bangun di lahannya dia sebelah sana lagi. Oh, jadi ini yang mau dilihat adalah Depannya, Bu. oh, rumah yang depannya. Oh, yang bahan bangunannya udah ditaruh waktu saya datang itu ya. Oh, nenek yang saya janji mau katarak dia meninggal. Iya, yang saya janji ibu kalau mau ada katarak ibu didaftar. Ternyata pas acara bansos kemarin neneknya udah meninggal. Sudah jemput itu sudah 7 hari. Rumahnya si bapaknya udah jadi belum? Sudah. Sedang bangun ya? Ya. Kapalnya sudah melaut? Bapaknya mungkin sudah melaut. Oh. Ini rumahnya sudah. Oh, udah jadi. Kan papanya, Bu. Iya. Ini pintu berapa nih kalau kayu kayak gini? Satu set. Ini 600 sampai 800. Sama. Kalau yang aluminium itu juga sama. Paket sama kusen kan? Iya, lebih awet. Ini nggak awet. Jadi yang tahun 2026 atap, jendela, pintu pakai PVC aluminium aja. Dapat. Kenapa ada 36 yang cukup sampai di aci, ada yang 36 nggak cukup sampai aci? Ya tergantung kalau dia ada sodanya, pasti kita bisa alihkan yang sodanya ini kan contoh kayu nih, Bu. Berarti jumlah uang kayu kita bisa pindahkan ke sebelah sini. Kalau mereka tuh lebih mau di luar, Bu, dibandingkan di dalam. Apanya di luar? Ini plesteran. Dalamnya itu dia lagi semua sodanya. Oh. 36 itu udah dengan dapur. Cuman dia nggak mau, dia mau dapur sendiri lagi. Jadi 36 ini nggak sampai selesai dapur. Tapi dia punya lahan, nanti dia bikin sendiri ini. Ini kasih kunci rumah ya. Sudah selesai. Rumah sudah selesai. Ibu tinggal yang siapa di sini? Dengan anak. Suami? Sudah ada. Oh, anak berapa? Ada 2. 2. Kerja apa? Kerja di bukan di distributor Unilever. 1. Yang satu lagi 22. Ini matanya juga bisa operasi katarak. Matanya udah abu-abu. Kalau ada operasi katarak, mau operasi katarak ada? Mau operasi tidak? Mata. Supaya bisa lihat jelas. Sekarang kan lihat kabur kan? Ah, kalau ada operasi mau tidak? Mau. Sekarang mbak jual atau apa ini? Udah kerja. Anak-anak biayain ya. Oh. Anak tinggal di sini. Anak ikut sama-sama tinggal sini. Oh. Oke. Aman, lancar. Ada yang mau dikomplain pembangunan kemarin kurang apa?
dikasih? Upah dikasih? Baru setengah. Upah baru dikasih setengah? Tahap 2 nanti baru diurus lagi. Oh iya, segera diselesaikan tahap 2 punya upah. Bahan sudah lengkap. Sesuai kan sebelum kerja kan ada berita acara. Bahan-bahan yang mau dikasih. Iya, tinggal tahap 2. Bahan. Oh, bahan masih kurang. Lah ini rumah sudah jadi, bahan masih kurang tuh bagaimana? Administrasi aja ya. Administrasinya aja Ibu. Tapi bahannya sudah terima. Ibu hitung enggak? Bahan semua sudah terima, hitung enggak? Waktu setiap kali bahan masuk Ibu ada lihat tidak? Ada lihat? Yang jumlah semen dan yang tertulis sama tidak? Belum. Heh? Kan dikasih dapat cek dong. Kan cek daftar kan? Ibu cek tidak waktu bahan masuk, Ibu ada lihat tidak? Lupa. Tidak. Jadi buat nanti berikutnya kalau dapat bantuan RTLH kan sebelumnya itu dikasih list bahan yang akan diterima. Ketika bahan diterima itu tuh harus dicek. Jadi tahu kurang kah, lebih kah? Kalau lebih ya puji Tuhan. Kalau kurang kan lapor supaya rumah itu jadi sesuai dengan rencananya gitu. Ya. Jadi pembelajaran buat yang lain. Ini kunci tong pegang dan dipakai. Ibu kenapa ada hal yang Ibu tidak suka dari Bapak ini? Kasih tahu aja. Ucapan terima kasih atau bagaimana nih? Iya. Ayo. Bilang dia nyapa apa kok bilang Jo? Enggak. Yang ada ngeganjel kasih tahu. Kalau ada yang mengganjal kasih tahu, mumpung ada saya di sini, jangan dipendam. Pakai bahasa Manado dia. Iya loh, nyapa apa biar bahasa Manado. Ibu enggak suka sama Bapak ini? Terus Ibu kenapa? Ada apa yang mengganjal? Bicara. Bilang Jo kalau Jus mau bilang ucapan terima kasih. Saya enggak marah. Ada apa yang mau disampaikan? Ada apa yang kurang? Kok kayaknya Ibu ada yang mengganjal gitu loh. Hah? Ibu bicara. Sisa dapur saya punya, sisa dapur. Oh, mau dapur. Oh, kan pada dapur. Mau dapur. Sedapur belum. Kenapa kemarin 336 enggak bangun sekalian dapur di dalam? Itu betul, itu kan katanya bilang dapur terada. Loh, rumah itu tipe 36 itu sudah dibangun termasuk dapur. Kan anggarannya 50 juta itu, bangunnya itu tipe 36 itu 50 juta sudah dengan dapur di dalam. Menurut mereka, Ibu maunya rumahnya tipe 36 tanpa dapur. Begitu, benar tidak? Biar Ibu yang jawab, bukan Bapak. Nah, Ibu maunya bagaimana? Kasih tahu. Biar orang tuh tahu. Enggak, biar saya tahu. Jika timnya salah, kita akan koreksi supaya yang lain-lain tidak seperti Ibu. Saya bisa membaca dari wajah Ibu, Ibu enggak suka sama Bapak ini. Jadi Ibu ada mau dikomplain, komplain aja. Yang sudah main ada yang merasa. Iya, kasih tahu supaya yang lain-lainnya aman. Dapur tuh. Kalau yang ini kan bagaimana? Maksudnya ini kan belum habis seluruh ini. Maksudnya, makanya kan kunci ini kan berarti. Lah makanya kan saya bilang waktu Ibu terima ini, Ibu tuh harusnya lihat tuh. Kan Ibu ada tanda tangan toh. Nah, waktu tanda tangan tuh Ibu kan lihat tuh di situ. Semen berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Lalu dari dinas itu dia kan kirim barang ke Ibu. Nah, waktu Ibu terima tuh Ibu hitung tidak? Enggak ada rap, enggak diterima. Enggak ada rap, Ibu enggak ada tanda tangan rap? Enggak ada tanda tangan dokumen sama sekali? Dokumen ada. Lah dokumen ada kan di dalam ada angka. Ibu baca tidak sebelum tanda tangan? Ya Ibu harus baca. Apapun dalam hidup itu kalau tanda tangan itu harus dibaca. Kemudian bahan yang diterima Ibu harus hitung sesuai tidak yang Ibu tanda tangan. Nah sekarang Ibu yang karena Ibu tidak baca ketika Ibu tanda tangan, bahan datang Ibu pun tidak hitung. Sekarang kalau mau menyalahkan kan harus ada dasar. Intinya bangun rumah ini adalah 50 juta. List bahan sudah dikasih, ketika Ibu tanda tangan Ibu sudah setuju. Bahan yang dikirim Ibu harus periksa sesuai tidak bahan yang diterima dengan yang ditulis. Kalau tidak sama Ibu harus lapor karena itu haknya Ibu. Tapi kalau Ibu tidak hitung, ya gimana? Jadi Ibu ingat saya sudah kertas itu ingat, coba diperiksa. Kertas itu ingat. Dia kayaknya belum puas kalau terima kunci dapurnya belum selesai. Kalau belum selesai. Oh ini nanti diselesaikan. Semennya kan masih ada di belakang. Ibu lihat sendiri, saya lihat sendiri.
semennya ini masih ada. Iya. Dan tetap diselesaikan, ya. Masalah acian selesaikan dengan semen yang ada. Ya, yang harus Ibu lakukan adalah membiasakan baca yang ditandatangan, kemudian yang diterima sesuai dengan ditandatangan. Itu tugas Ibu untuk mengontrol. Waktu antar Ibu di mana? Kenapa tidak lihat? Nanti orang bawa dokumen lagi ulang. Bawa dokumen, dokumentasi di video untuk saya cek salahnya di siapa. Sekarang Ibu udah bos yang mana Ibu kasih tahu supaya saya bisa Coba perbaiki. yang mana yang Ibu lihat masih kurang, yang mana terima kunci. Coba dikasih tahu. Yang mana? Dapur. Terus Dan apa ini lagi? kan? Apa lagi? Yang mana lagi? Dapur. Apa lagi? Dan kalian disosialisasikan dengan benar. Tipe uang itu untuk tipe 36 dalamnya sudah termasuk dapur. Kalau kemudian dapurnya pengen di luar dan tipe 36 tanpa dapur, pengennya 42, itu harus dijelaskan supaya semuanya mengerti. Mau tanya Ibu, kalau ini apa dapat WC, dapat kloset, enggak ada septic tank begitu? Ada septic tank dan kloset. Mungkin terada. Itu tadi saya lihat juga enggak ada kamar mandi. Bagaimana kamar mandi? Kenapa tidak ada kamar mandi? Ini rencananya kan bikin swadaya, dia memperlebar dia punya dapur, sehingga lalu orang ikuti itu sampai ukuran, kan dia cuma 2 meter. Ya, yang bersangkutan harus disosialisasi dan harus tanda tangan. Ya udah, dokumennya dibawa lagi ke sini, jelasin lagi kepada beliau. Sudah kesepakatan di Metua, tinggal nanti diselesaikan. Jadi intinya 50 juta tipe 36, dalam sudah ada dapur, sudah ada kamar mandi dengan kloset dan septic tank. Jika penerimanya ingin tipenya 36 tanpa dapur dan tanpa kamar mandi, maka dia harus tanda tangan surat persetujuan bahwa itu permintaan dia sendiri dan harus divideoin. Jadi di kemudian hari jika sudah selesai ada salah paham, dokumen-dokumen dan dokumentasi dan video dan hitam di atas putih itu bisa dikeluarkan kembali. Gitu ya. Pertanyaan saya, Ibu tahu bahwa Ibu minta 36 tanpa dapur dan kamar mandi, Ibu tahu tidak? Nah, menurut Ibu tidak ada. Tahu, karena kan semua kan gambar dan data sudah dilampirkan. Ya, jadi diperiksa saja dokumennya benar nah ibunya tanda tangan. Menurut ibunya tidak tanda tangan. Menurut petugas tanda tangan. Ada tanda tangan tapi separuh kan enggak dapat baca. Lah Ibu harus bilang ya, Ibu jangan asal tanda tangan. Banyak. Kan banyak Ibu. Kan banyak. Dong mau cepat-cepat. Jangan tanda tangan saja. Ya enggak boleh tanda tangan kalau enggak paham, kan ada anak, suruh anak baca. Ibu memang harus cepat, karena orang juga dikejar waktu. Kalau mau tunggu Ibu. Ini pengalaman buat ibu-ibu semua, tidak pernah dalam hidup, bukan cuma tentang RTLH, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan sesuatu yang tidak dibaca, mengerti? Kalau sudah tanda tangan sesuatu yang sudah terima saja, walaupun kalian tidak baca, nggak bisa bilang bahwa kayak kemarin tadi nggak baca tuh saya tanda tangan aja, nggak bisa gitu, ya. Nanti Ibu Kadis periksa, pastikan memang ibunya sudah tanda tangan, bahwa ibunya memang sudah tahu, dan kemudian bahan sisa yang belum dikasih, kasih, ya. Siap Ibu. Pesan Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan kalau tidak dibaca, oke? Ya, thank you. Ya, makasih. Sama-sama. Oke. Thank you. Ya. Shirley Joanda bukan sekadar nama, namun simbol dari perjalanan hidup yang penuh makna dan inspirasi. Lahir di kota Ambon pada tanggal 8 Agustus 1982, Shirley mengenyam pendidikan di berbagai kota sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Petra Surabaya, mengambil jurusan International Business Management dan menyelesaikan program double degree di Inholand University, Belanda. Di luar catatan akademisnya yang gemilang, Shirley adalah sosok yang kuat dalam kehidupan keluarga. Pada tahun 2005, ia menikah dengan Benny Laos dan dikaruniai 3 orang anak yang kini menjadi bagian dari kisah hidupnya yang tak terpisahkan. Perjalanan politiknya dimulai dari sebuah tragedi. Kepergian suami tercinta dalam sebuah kecelakaan kapal pada Oktober 2024. Namun dari duka itu terpancar tekad baru. Shirley menerima amanah untuk melanjutkan perjuangan suaminya, Benny Laos, menghadirkan pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. Kini, sebagai pemimpin perempuan pertama di provinsi ini,
Shirley menghadirkan visi yang kuat, yaitu membangun akses pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur, dan membawa kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berorientasi pada pelayanan, Shirley Joanda menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Ia mendorong birokrasi yang cepat, tepat, dan responsif, memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Akuntabel. Dalam setiap kebijakan, Shirley menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Ia menekankan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab, serta memastikan setiap program pemerintah memiliki dampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman manajerial, Shirley memimpin dengan pendekatan profesional. Ia mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara agar bekerja lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Shirley Joanda dikenal sebagai pemimpin yang merangkul keberagaman. Ia menjaga keharmonisan antar suku, agama, dan budaya di Maluku Utara, serta membangun kerjasama yang inklusif demi persatuan dan kedamaian masyarakat. Sebagai kepala daerah, Shirley menunjukkan loyalitas penuh kepada negara, konstitusi, dan kepentingan rakyatnya. Setiap langkah yang diambilnya berlandaskan pada kepentingan publik dan pengabdian kepada bangsa dan daerah. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman, Shirley mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ia terbuka terhadap gagasan baru dan menyesuaikan kebijakan agar pembangunan Maluku Utara berjalan efektif dan berkelanjutan. Shirley Joanda percaya bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Ia membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten, kota, dunia usaha, serta masyarakat demi mewujudkan Maluku Utara yang maju dan sejahtera.